Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang di ibadah Hope Church. Semoga brothers and sisters dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saksikan informasi terlebih dahulu. Untuk brothers and sisters yang mau memberikan e-giving, bisa melalui QR Code atau nomor rekening GBI Hope. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu Tuhan dan setiamu menyertaiku. Ku menyembahmu, oh Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Shalom, semuanya sehat? Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Saya harap kita nggak cuma ngomong, tapi benar-benar kita mengalami kebaikan Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara-saudara berada. Yuk. Nah, jadi hari ini saya mau sedikit menyampaikan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini sebuah cerita yang luar biasa ya. Beberapa minggu ini saya mempersiapkan khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya sampai terkagum-kagum sendiri loh. Wah, keren banget ya. Keren banget. Kita lihat dulu ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saya ulang sekali lagi ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Saya ajak kita pindah ke kitab Yohanes. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang digaris bawahi saya ulangi lagi. Sebab aku pergi ke situ. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Siapa yang mau ke sorga? Semua angkat tangan ya. Siapa yang mau ke sorga sekarang? Mikir sekarang. Waduh, nanti dong. Kan belum menikah. Yang udah menikah kan belum punya anak. Ya gitu teruslah. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini romantis banget ya Tuhan. Saya kalau baca ayat ini, saya sampai senyum-senyum. Seneng gitu ya, seneng, senyum-senyum, hati saya rasanya besar gitu ya. Karena apa? Tuhan bilang, supaya di mana aku berada, kamu berada. Oh, itu kan surat cinta Tuhan yang keren banget. Tuhan ini kekasih kita loh. Bayangin, saudara semua punya kekasih kan? Yang belum, ya anggap aja sudah punya juga. Kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi banget, dan kita tahu orang itu juga mengasihi kita banget, terus orang itu ngomong, supaya satu hari kelak, dimanapun aku berada, kamu berada. Waduh, rasanya gimana gitu ya? Seneng banget, seneng, berbunga-bunga rasanya. Jadi waktu saya baca Yohanes 14 ayat 3 ini, saya selalu berbunga-bunga. Ini kalau keluar emotikon, emotikonnya hati-hati gitu ya, hati-hatian. Nah itu ayat yang mendasari saya mau sharing tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesuatu hal yang penting juga, bukan penting juga, penting banget juga. Selain kita bicara tentang Natal, bicara tentang Jumat Agung, bicara tentang Paskah, ini kan 3 hari raya yang kayaknya kita rayakan dengan sepenuh hati, dengan jor-joran bahkan saya mau kasih judulnya gitu. Nah tapi lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, lewat pengajaran hari ini, saya mau saudara jadi punya paradigma yang baru. Oh ternyata kenaikan Tuhan Yesus juga perlu kita rayakan dengan tanda kutip jor-joran juga. Karena punya arti yang amazing gitu loh. Punya arti yang keren banget. Poin nomor 1 yang saya temukan dan yang saya sharingkan buat saudara. Di situ saya kasih judul mengosongkan diri. Nah waktu hari Jumat Agung, saudara, saya harap saudara ingat khotbah ini. Waktu Jumat Agung saya mengutip ayat Filipi 2 ayat 5-8. Ingat gak saudara? Judulnya adalah Yesus mau mengosongkan diri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tema Yesus waktu datang ke dunia, Yesus yang adalah divine, Yesus yang adalah ilahi, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah. Dia mau meninggalkan semua fasilitas kealahannya, mau menanggalkan semua keilahiannya, dan dia mau datang ke dunia dengan istilah dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan semua atribut Allahnya. Kan waktu hari Jumat saya udah sharing itu ya, sebetulnya sebagai Allah, waktu dia diperlakukan tidak baik, dia bisa nggak ngelawan? Bisa nggak ngebales? Bisa, tapi dia tidak mau. Nah kalau kita dibully, seringkali kita diem aja. Hopefully saya tidak berharap kita semua ada yang pernah dibully, enggak. Tapi kalau orang-orang di sana
Waktu dibully, kenapa mereka nggak ngelawan? Ya karena mereka nggak mampu ngelawan. Jadi diem aja. Nah beda dengan Yesus. Yesus itu sebetulnya mampu untuk melawan. Yesus itu mampu untuk mempertahankan diri. Yesus itu mampu untuk, tanda kutip, membalas. Tapi dia tidak mau, kenapa? Karena dia tahu waktu dia datang ke dunia, dia mengosongkan diri. Dia melepaskan keatributannya sebagai Allah yang maha kuasa, dia lepaskan itu semua. Bahkan di situ dikatakan mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi udahlah, dia apa-apain diem aja. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini khotbah tentang Jumat Agung. Apa hubungannya sama kenaikan Tuhan Yesus? Nah, jadi waktu kita merayakan Natal, Yesus hadir, temanya adalah dia mengosongkan dirinya. Dia yang adalah Allah, dia mau jadi manusia. Dan kalau kita flashback sedikit, kelahirannya di dunia bukan kelahiran yang populer. Bukan lahir di rumah sakit yang mewah, enggak. Lahirnya di kandang. Itu sebuah langkah yang ekstrim yang membuktikan bahwa ini loh, aku merendahkan diri habis-habisan. Sampai manusia aja tidak menerima aku. Yang menerima aku kandang domba, kandang binatang. Manusia aja nggak nerima aku loh. Jadi sejelek-jeleknya keadaan saudara mesti ngelihat, belajar fakta ini sungguh-sungguh. Tuhan kita aja mau sampai begitu. Kalau saudara lagi ngadepin masalah yang besar, masalah yang berat, kok aku kayaknya ditolak sama siapa-siapa, bayangin, Yesus aja juga ditolak sama siapa-siapa. Dia lahir di kandang. Dia mengosongkan diri. Bahkan dia taat sampai mati. Itu cerita Natal dan Jumat Agung. Tetapi menarik sekali, membuat saya kagum, kaget. Bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau tadi ngomong apa? Mengosongkan diri ya. Bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi poin pertama, kenapa kita perlu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan gegap gempita? Karena waktu Yesus lahir di bumi, waktu Yesus datang ke bumi, dan dia mati di kayu salib, dia mengosongkan dirinya. Tetapi waktu dia naik ke surga, ini ada sebuah kata yang opposite, ada sebuah kata yang berlawanan. Kalau dulu mengosongkan dirinya, bahasa teologinya kenosis. Nah waktu Yesus naik ke surga, ia memenuhkan segala sesuatu. Dan ini membuat saya wow. Kita selalu pengen punya hidup yang penuh. Setuju gak saudara? Kita gak mau punya hidup yang kosong. Kita mau punya hidup yang penuh. Kita mau punya hidup yang meaningful. Kita mau punya hidup yang punya purpose yang jelas. Penuh, bukan hidup yang kopong atau kosong. Sesuatu yang kosong nyaring bunyinya, tapi buat apa? Tetapi Tuhan mau kita punya hidup yang penuh. Full, hidupnya full, maksimal. Hidup kita maksimal. Ya mau katanya yes. Dan ternyata itu digenapi oleh Yesus Kristus waktu dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia memenuhkan segala sesuatu. Bicara segala sesuatu termasuk hidup kita. Jadi poin nomor 1, mengapa kita mesti ngerti rahasia kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Supaya hidup kita punya hidup yang fullest life. Hidup yang penuh banget. Hidupnya gak kosong. Kalau hidupnya kosong yang ditungguin like-nya, supaya di sosmed kita like-nya banyak. Wah itu kan. Kenapa? Rasanya kalau yang nge-like dikit gak enak gitu loh, kosong hidupnya. Kalau orang hidupnya sudah penuh, mau ada yang nge-like, gak ada yang nge-like, mau ada yang follow, mau ada yang subscribe atau tidak,
Nggak terlalu pengaruh, kenapa? Because I have a full life. Jadi hidup yang penuh itu tidak dipengaruhi oleh dunia. Indeks naik, indeks turun, ya mikir juga. Tapi nggak mau pengaruhi mood kita. Kenapa? Because I have a full life. Dan luar biasa, kenaikan Tuhan Yesuslah yang membuat kita memiliki hidup yang penuh, fullest life. Nah saudara, setiap kali kita merayakan special event, saya selalu punya kata-kata, saya nggak tahu saudara ngeh atau tidak. Biarlah Natal tidak kita rayakan, tapi kita alami, betul? Biarlah Jumat Agung nggak cuma kita peringati, tapi kita alami. Biarlah Paskah nggak cuma kita rayakan, tapi kita alami. Termasuk biarlah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, nggak cuma kita tahu, nggak cuma kita rayakan, tapi kita alami. Kita mengalami hidup yang penuh. Ya mau kata Yesus. Efesus 1 ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ini sebuah kontradiksi. Jadi kalau ngomong sebuah sequel film, waktu Yesus datang, Dia mengosongkan diri. Tapi waktu Dia naik ke surga, Dia memenuhkan segala sesuatu. Saudara mau punya hidup yang penuh? Boleh lambangin tangan. Makanya doa saya hari-hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bukan cuma merayakan, bukan cuma memperingati. Tapi doa saya kita semua memiliki hidup yang penuh. Fullest. Dan bicara tentang hidup yang penuh bukan hanya bicara tentang physically, bukan hanya bicara tentang jasmani, bukan hanya bicara tentang sesuatu yang karnal atau daging atau yang mortal. Tapi bicara hidup yang penuh adalah Kristus semakin penuh dalam hidup kita. Karakter Kristus, tabiat Kristus, kualitas Kristus semakin penuh dalam hidup kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat hidup kita semakin penuh. Yang mau kata Yesus. Mungkin ada yang bilang, aduh khotbahnya berat banget hari ini. Jadi poin nomor 1, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita memiliki hidup yang penuh. Di situ dikatakan memenuhkan segala sesuatu. Ayatnya jelas. No doubt, tidak ada keraguan. Tuhan membuat hidup kita penuh. Segala sesuatu bahkan penuh. Ya enggak? Dan saya percaya itu semua menjadi kerinduan kita. Jadi ada sebuah kontradiksi kan? Yesus turun, mengosongkan diri. Yesus naik, memenuhkan segala sesuatu. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kontradiksi juga yang saya temukan. Waktu Ia turun ke bumi, ini poin nomor 2 ya. Waktu Ia turun ke bumi, yang ilahi menemui manusia. Benar gak? Yesus Tuhan loh. Yesus adalah Allah. Waktu Dia turun ke bumi, yang divine, yang ilahi, yang sorgawi, menemui yang ragawi, menemui yang manusiawi. Jadi Yesus yang adalah Allah, Dia turun ke bumi dalam rupa seorang bayi yang dilahirkan Maria. Nah, orang sering ngomong, pendeta sering ngomong, pengkhotbah sering ngomong, dan itu gak salah. Yesus adalah 100% Tuhan. Betul ya? Yesus 100% Tuhan. Tetapi Yesus juga 100% manusia. Yesus yang 100% Tuhan dibuktikan dengan Maria tidak perlu pria lain untuk bisa hamil. Karena Dia mengandung dari Roh Kudus. Dikatakan Dia adalah divine, masuk dan memakai Maria sebagai cara untuk Dia lahir sebagai manusia. Saya ngomong pelan-pelan nih, supaya sudah nangkep.
Dia yang ilahi, dia yang divine, dia yang adalah Allah, menggunakan Maria supaya dia lahir sebagai manusia. Jadi dia yang 100% Allah lahir di bumi sebagai manusia. Makanya dikatakan 100% Allah, 100% manusia. Saya waktu nangkep ini, saya sampai wow gitu ya, terus terang di kantor saya yang sepi sunyi itu, saya sampai keluar dari mulut saya. Wow! Dia yang Allah turun ke bumi, menjumpai manusia, menemui manusia. Nah, saya ajak saudara berimajinasi, Yesus yang 100% Allah, dia juga 100% manusia, betul? Betul nggak? Nah, waktu dia naik ke surga, dia yang adalah 100% Allah, tapi kemanusiaannya melekat sama dia. Betul nggak? Dia yang 100% Allah, selama kurang lebih 33 tahun hidup di bumi, lahir dari Maria, seorang manusia biasa, perempuan biasa, yang menggambarkan tentang human race, tentang manusia. Dia lahir dari Maria, dan dia lahir dengan cara normal, hidup dengan cara normal, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Dia lahir, dia hidup, besar dan sebagainya. Dikatakan dia juga lapar, dia juga haus, dia juga nangis, dia juga macam-macam. Itu semua emosi manusia yang membuktikan bahwa walaupun dia 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Dan waktu dia mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit, dia tetap 100% Allah, 100% manusia. Saya ulang sekali lagi ya. Dia mati, dia bangkit, dia tetap 100% Allah, 100% manusia. Sampai sini sudah nangkep? Waktu dia datang ke bumi, waktu ia turun ke bumi, yang ilahi menemui manusia. Ini yang keren, ini benar-benar keren. Tapi waktu ia naik ke surga, yang manusiawi menemui yang ilahi. Ingat, dia tetap 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi waktu dia naik ke surga, membuktikan yang manusia ini bisa ke surga ketemu Tuhan. Makanya waktu saya dapat ini, saya wow. Waktu dia turun dari surga, yang ilahi menemui yang manusiawi. Yang immortal ketemu dengan yang mortal. Tetapi waktu dia naik ke surga, ingat dia juga manusia loh. Yang manusiawi naik ke surga, ketemu yang ilahi. Nah, poin yang kedua ini, ada dua arti. Arti yang pertama, betul berarti Yesus adalah pendamai antara Allah dengan manusia. Waktu dia datang ke dunia, dia sebagai wakil Allah, sebagai gambaran Allah, dia mau ketemu manusia. Kebayang gak saudara? Dia yang ilahi, dia yang Allah, dia mau ketemu manusia loh. Tetapi waktu dia naik ke surga, dia yang manusiawi, dia ketemu sama yang ilahi. Berarti poin 2A, dia betul-betul pendamai. Dia mendamaikan dua pihak dengan cara dia ketemuin yang manusiawi sebagai Allah, dan dia waktu naik ke surga, dia menemui yang ilahi sebagai manusia. Yang merasa keren katakan wow. Tapi kekerenan yang kedua adalah poin 2B. Karena dia yang manusiawi bisa masuk surga, dia yang manusiawi bisa ketemu yang ilahi, dia yang manusiawi bisa masuk surga. Ingat, kita belajar firman Tuhan bukan cuma belajar. Tuhan bukan cuma menebus kita, menyelamatkan kita. Tapi Tuhan Yesus juga memberi teladan. Kuncinya di situ. Nah, kalau bicara keteladanan, kita jadi semakin terkagum-kagum. Kenapa? Karena Yesus yang mewakili manusia bisa masuk surga, berarti kita yang manusia, satu hari kelak kita juga bisa masuk surga. Jadi saya mendapat sebuah
kesan. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, do your best. Yang mengerti kata Yesus. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup ini. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita menyenangkan hati Tuhan sungguh-sungguh. Tapi beneran, mumpung masih ada kesempatan, ayo kita lakukan yang sebaik mungkin buat Tuhan. Karena satu saat kelak, kesempatan itu akan hilang. Oke, itu poin yang kedua. Jadi waktu Yesus datang ke bumi, dia mengosongkan diri. Waktu dia naik ke sorga, dia memenuhkan segala sesuatu. Poin yang kedua, waktu dia datang ke bumi, yang ilahi menemui yang manusiawi. Tapi waktu dia naik ke sorga, yang manusiawi menemui yang ilahi. Wah, keren banget. Poin yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa ternyata benar surga itu ada. Iya dong, kan nggak mungkin Tuhan bilang naik ke surga tapi ternyata tidak ada surga. Kan nggak mungkin. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita jadi punya sebuah pengharapan. Bahwa pengharapan kita bukan hanya di dalam hidup ini aja. Maksudnya pengharapan di hidup ini apa? Wah, pekerjaan akan dapat yang lebih baik. Kan berharap begitu kan ya? Yang kerja berharap dapat yang lebih baik, yang jomblo berharap dapat jodoh, yang sudah punya hubungan yang serius berharap satu hari kelak menikah, yang sudah menikah berharap satu hari kelak punya anak. Itu kan semua pengharapan, betul ya? Tapi itu bukan pengharapan mengenai hidup ini. Tetapi ayat ini berkata, pengharapan kita hanya dunia ini saja, kita menjadi orang yang malang, paling malang bahkan. Tapi dikatakan pengharapan kita juga akan hidup yang nanti. Waktu bicara tentang hidup yang nanti apa? Sorga. Dan pesan ini harus saya akui makin lama makin pudar. Apalagi saya berhadapan dengan anak-anak muda. Pesan tentang sorga itu nyata, sorga itu ada, itu semakin pudar. Kenapa? Karena anak-anak muda sibuk dengan kehidupan di dunia ini. Jadi pesan tentang, ada sorga loh, itu semakin pudar. Nah hari ini kita diingatkan kembali, kita semua termasuk saya. Jadi waktu saya lagi siap khotbah ini juga diingatkan, oh iya ya, ada sorga loh. Sorga itu nyata. Dengan harapan apa? Saudara-saudara yang lagi sibuk meniti karir, itu bagus. Saya juga doain kan, supaya saudara-saudara semua berhasil kan. Dan itu bukan cuma lip service, saya bener doain. Yang kerja, karirnya makin meningkat. Yang bisnisnya makin banyak, makin meningkat juga. Yang sekolahnya makin hebat lah, S1, S2, S3. Semua yang sedang meniti karir, saya doakan karir kita semua semakin meningkat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita juga mesti ingat dunia ini tempat yang sementara. Jadi sesibuk-sibuknya saudara meniti karir, ingat, this is only temporary. Karena Tuhan pergi ke sorga, pesannya apa? Menyediakan tempat bagi kita. Jadi saudara-saudara lagi tergila-gila kerja, nggak apa-apa, bagus kok. Kan firman Tuhan juga berkata, yang nggak kerja jangan makan, kerja yang sungguh. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, kesibukan kerja, kesibukan sekolah, kesibukan meniti karir, kesibukan bisnis, usaha, apapun, dagang, apapun lah, create something. Ingat, kita juga mesti mikirin sorga. Jadi jangan kesibukan duniawi saudara, yang saya bilang nggak salah loh. Saya kan nggak ngomong sama saudara, ini kan besok libur lebaran nih. Semuanya resign ya, kita kumpul di gereja terus. Karena apa?
ini semua sia-sia, ini semua tidak kekal. Ayo kita kumpul di gereja, tiap hari kita doa, tiap hari kita doa. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua. Itu Hope Church jadi sekte kalau begitu. Kan banyak yang ngajarin gitu kan, masuk ke hutan, pulau terpencil, udahlah kita kumpul-kumpul di sini, kita doa, terus kita doa. Nggak usah kerja, itu semua sia-sia. Enggak, saya nggak pernah ngomong begitu. Yang kerja sungguh-sungguh, yang usaha sungguh-sungguh. Tapi ingat, ternyata Tuhan waktu ke sorga, membuktikan sorga itu ada, dan Ia menyediakan tempat bagi kita. Nah kalau Ia menyediakan tempat bagi kita, berarti Tuhan Yesus punya pengharapan satu hari kelak. Kan tadi udah ngomong ayatnya. Satu hari kelak, dimanapun Tuhan berada, kita juga berada. So someday Tuhan akan datang menjemput kita dan Tuhan mau kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Sebuah pertanyaan besar. Kalau Tuhan datang hari ini menjemput kita, apa respon saudara? Ini jujur, gak usah dijawab sama saya, jawab masing-masing aja. Bener nih, kalau habis saya khotbah, kan biasanya saya khotbah doa berkat langsung kan? Amin. Ada dua kemungkinan. Tuhan datang secara publicly, Tuhan datang, orang percaya diangkat, atau Tuhan datang personally. Jadi dunia masih berputar, tapi ada beberapa yang akan dijemput Tuhan secara personally. Nah kalau hal itu terjadi, apa respon saudara? Nggak usah dijawab ke saya, pikirin aja masing-masing. Kalau faktanya benar setelah saya doa amin, Tuhan jemput saudara. Apa yang menjadi respon saudara? Setidaknya ada 3 respon. Respon pertama, takut. Nah kalau saudara responnya takut, ya saya mau ngomong bagus juga. Berarti saudara harus memperbaiki diri. Karena kalau saudara takut ketemu pencipta kita, there is something wrong with your life. Iya dong. Kalau Tuhan jemput kita, saya ngomong nih Tuhan jemput kita, beneran nih hari ini Tuhan jemput kita. Kita takut, gemeteran. Terus ngomong, Nathan jangan ngomong gitu deh. Nah, jadi kalau saudara merasa takut, ya saya bilang baguslah, saudara masih punya kesempatan untuk membenahi diri. Nomor 2, ada orang yang denger gitu ignorance, emang gue pikirin. Nah itu mengerikan kalau saudara ignorance. Jadi kalau dengar berita Tuhan mau datang menjemput kita, merasa terus gimana? So what gitu ya? Wah itu yang mengerikan. Kenapa? Udah tidak ada rasa hidupnya. Orang kalau lagi membina hubungannya pacaran gitu ya, atau bahkan mungkin hubungan suami istri, lawan dari cinta itu bukan benci loh. Opposite dari cinta itu bukan benci. Opposite dari cinta adalah sudah tidak ada rasa. Plain, flat. Apakah hubungan kita dengan Tuhan begitu? Udah gak ada rasa. Wah itu mengerikan. Nah 1 takut, 2 tidak rasa, nomor 3 sukacita. Iya dong, sukacita dong. Kekasih jiwa kita datang menjemput kita, mestinya sukacita dong. Benar gak saudara? Idealnya begitu. Tapi faktanya, ya saudara sendiri yang tahu. Jadi kalau dengar khotbah akhir zaman, wah kayaknya makin deket nih. Nah ada cuma 3 aja kemungkinan gitu kan. Kalau saudara takut, something must be wrong with your life.
Jadi takut gitu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang saya sudah sering sampaikan kepada saudara-saudara, saya suka banget ayat ini, Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia taat loh. Dia meninggalkan Ur Kasdim, Mesopotamia, dia taat. Oh aku ikut, oke Tuhan aku ikut. Kemana Tuhan? Udahlah kamu ikut aja deh. Oke, Abraham taat. Abraham taat, pergi terus. Terus ayat 9, jadi ayat 8 dan ayat 9 ada jeda puluhan tahun. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Nih, ia diam di tanah yang dijanjikan. Berarti ayat 8, Tuhan menjanjikan sebuah tanah. Ayat 9, Abraham sudah sampai di tanah itu. Abraham sudah sampai di tanah itu. Waktu Abraham sampai di tanah itu, ini ada cerita yang buat saya ganjil gitu loh. Tuhan menjanjikan sebuah tanah. Nah, waktu dia sudah sampai di tanah itu, di sini dikatakan ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Jadi waktu dia sudah sampai di Kanaan, dia sampai di tanah yang dijanjikan itu, dia nggak mau bangun rumah. Bahkan dia menempatkan diri, dia memiliki mentalitas orang asing. Bukan cuma dia loh, sampai 3 generasi. Abraham, Ishak, Yakub. Mereka punya mentalitas orang asing dan mereka tidak mau mendirikan rumah. Mereka lebih suka pakai kemah. Sudah nangkep ya sih maksudnya? Misalnya Tuhan menjanjikan saudara-saudara, misalnya ini saya supaya saudara lebih mendarat ya, supaya pesannya lebih mendarat, saya kasih contoh deh. Misalnya Tuhan berkata kepada Ricky dan Arlin, ikut aku deh, sungguh-sungguh setia pelayanan, Aku suruh apapun kamu ikut ya. Terus Ricky sama Arlin, ya Tuhan. Sebagai gantinya, aku akan bawa kamu ke Switzerland. Waduh, Switzerland. Kalau kepikiran Switzerland, kepikirannya coklat. Kepikirannya jam tangan mahal, kepikirannya tempat yang subur, kepikirannya tempat yang berbukit-bukit, ada saljunya, gitu kan ya Rick ya? Waduh, Ricky sama Arlen dengar janji Tuhan, Switzerland, wah keren. Terus bener, Ricky dan Arlen begitu setia, terus beneran Tuhan bawa mereka ke Switzerland. Tapi sebuah keajaiban terjadi. Waktu mereka sampai ke Switzerland, mereka tetap punya paradigma orang asing. Mereka punya tetap mentalitas orang asing. Kurang lebih ceritanya kan kayak gitu. Jadi waktu sudah sampai di Kanaan, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka punya mentalitas orang asing. Mereka nggak mau bangun rumah, mereka tetap tinggal di kemah. Itu kan mentalitas orang asing. Kenapa? Jadi waktu saya berkali-kali memperhatikan ayat ini, kenapa ya? Ternyata ayat 10 jawabannya. Sebab Abraham, Ishak dan Yakub, mereka menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini sebuah paradigma yang keren banget loh. Jadi walaupun Tuhan yang panggil mereka sendiri, Abraham ikut aku deh. Kemana Tuhan? Udahlah ikut. Dan waktu Abraham nurut, bener sampai di Kanaan, tempat yang subur, penuh dengan susu dan madu. Abraham ngomong sama Ishak anaknya, ngomong sama Yakub cucunya, kita ini orang asing di sini, kan nggak masuk akal. Loh, Tuhan, yang Tuhan janjikan kan udah sampai nih. Tapi kenapa mentalitas Abraham, Ishak dan Yakub masih mentalitas orang asing? Karena ternyata Abraham, Ishak dan Yakub
mempunyai sebuah pengharapan bahwa rumah sebenarnya itu bukan Kanaan. Rumah sebenarnya adalah sebuah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Mana sih kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah sendiri, mana sih? Ada yang tahu? Mana itu? Ayat 16 jawabannya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorga. Jadi saya mau katakan lagi kepada saudara-saudara semua, nggak salah meniti karir, nggak salah nabung buat beli rumah, nggak salah. Secara manusia, keinginan seperti itu, it's okay, normal kok. Pengen punya rumah yang lebih besar, pengen punya karir yang lebih besar, pengen punya bisnis yang lebih besar, pengen sekolah lagi S1, S2, S3. It's okay. Tapi jangan pernah melupakan bahwa itu semua bukan final destination kita. Karena sebetulnya itu semua itu nggak kekal. Kita akan mencapai sebuah tujuan yang lebih grand, lebih grande, lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Di mana itu? Sorga. Nah, jadi kalau saudara punya keinginan, punya cita-cita, ayo dikejar. Saya dorong, saudara semua masih muda kan? Ayo dikejar, jangan jadi generasi yang memble, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit kalah. Jangan, ayo dikejar, diusahakan. Tapi ingat, di tengah-tengah kita berusaha seperti itu, mindset kita mesti berpikir, itu semua sementara loh. Ada satu hal yang perlu kita kejar juga, namanya tanah air surgawi. Filipi 3:20, Rasul Paulus berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi di dunia ini, walaupun punya rumah yang bagus, dan pengen punya rumah yang lebih bagus lagi, itu semua sementara. Walaupun punya kerjaan yang bagus, punya karir yang bagus, dan akan menjadi lebih bagus lagi, itu juga sementara. Punya karir yang bagus, punya bisnis yang bagus, it's okay, bahkan itu bagus kok. Bahkan bisnis kita makin besar, it's okay, itu bagus. Tapi marilah kita seperti Rasul Paulus yang mengatakan kewargaan kita sebetulnya di surga, bukan di sini. Marilah kita seperti Abraham, Ishak dan Yakub yang mengatakan rumah kita di surga, bukan di sini. Jadi walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam hal di dunia ini, marilah kita punya mindset, mentalitas kita di dunia ini supaya cuman kayak orang asing loh. Boleh nggak menikmati hidup? Loh, saya kan udah berkali-kali ngomong, hidup harus dinikmati. Tapi jangan pernah lupa, kita cuma orang asing di sini. Someday kita pulang, rumah kita ada di surga. Jadi waktu kita berkarir, kita berjuang, itu semua bagus kok. Saya nggak bilang harus kumpul-kumpul di gereja, kita doa setiap pagi, terus setiap sore, setiap malam, setiap siang doa terus. Enggak, ayolah kejar cita-citamu. Tapi hari ini Tuhan ingetin kita semua, itu semua akan kita tinggalkan. Bener gak? Jadi saudara kerja, saudara bisnis, saudara sekolah, belajar. Jangan melupakan untuk membangun kafling kita di sorga. Jadi kita sibuk membangun rumah di sini, membangun mansion di sini. Tapi rumah kita di sorga nggak pernah kita urusin. Kita tidak pernah mikirin, nanti aku di sorga gimana ya? Nah, makanya kita juga perlu memikirkan perkara-perkara yang di sorga, karena nanti rumah kita di sana.
Yang mengerti kalian, yes. Dan yang terakhir, Ia akan datang kembali. For sure, Ia akan datang kembali. Ayatnya jelas sudah kita baca. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan yang tadi kita juga udah baca, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi hari ini kita belajar sesuatu soal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya mau ingetin saudara, ayo berjuang. Hidup memang harus berjuang. Saya doain saudara semua dalam hidup ini berhasil. Hidupnya nggak pas-pasan, hidupnya berlimpah. Kenapa saudara harus hidup berkelimpahan? Kenapa kita harus hidup berkelimpahan? Karena Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Makanya kerja yang benar, usaha yang benar, supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Tapi jangan lupa, kita juga perlu mikirin, nanti kalau Tuhan datang, aku masuk surga nggak ya? Aku diangkat nggak ya? Jadi jangan sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk bisnis, sibuk apapun lah. Which is saya bilang nggak ada salah juga sih. Tapi ingat, kita tetap harus punya prioritas untuk juga boleh ingat Tuhan menyediakan tempat buat kita di surga. Oke? Dan saya bersyukur saudara semua hadir hari ini. Yang mengikuti secara online, saya bersyukur saudara mengikuti secara online. Supaya kita terus diingatkan, oh iya ya, rumahku di surga. Jadi yang di dunia ini sementara. Rumah yang kita damba-dambakan, ya baguslah kalau sebelum Tuhan datang, kita sudah bisa menikmati mansion itu. Baguslah kalau sebelum Tuhan datang, kita sudah bisa menjadi top leader dalam perusahaan. Baguslah kalau sebelum Tuhan datang, kita bisa punya bisnis yang menggurita, bisnisnya banyak banget. Baguslah kalau sebelum Tuhan datang, yang hobinya sekolah nggak cuma SD, tapi SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan kalau perlu postdoctorate, sampai begitu. Nggak apa-apa juga, it's okay. Siapa tahu kalau memang Tuhan belum datang jemput kita, kita sudah achieve semuanya itu. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita mengejar itu, firman Tuhan hari ini ngingetin kita, jangan lupa mengejar yang sorgawi juga. Amin. Amin buat firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami punya final destination, tujuan akhir bukan di bumi ini tapi di sorga. Dan kami punya berita gembira, Engkau menyediakan tempat buat kami di sorga. Sehingga kami nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berbohong. Engkau sudah mengatakan kepada kami, dan Engkau pasti menggenapinya. Kami punya tempat di sorga, kami punya rumah di sorga, kami punya tempat perhentian di sorga. Dan kami mengucap syukur akan hal itu. Dan kami menanti-nantikan saatnya akan datang. Engkau menjemput kami dan kami akan pulang ke sorga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Lewat pujian penyembahan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu kami juga boleh diingatkan, kami punya tempat di sorga. Terima kasih Bapak, kami berdoa hari Kamis besok, kami mau memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan lebih sungguh-sungguh. Karena kami sekarang tahu bahwa ada arti yang luar biasa waktu Engkau naik ke sorga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini secara online, dari manapun mereka berada.
Bahkan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Worship leader, singers, pemain musik. Engkau berkati, usher, soundman, multimedia Engkau berkati. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, Engkau juga berkati, pemberian kami juga tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.